berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sebelum kita memulai, apakah dari kalian ada yang tidak hadir? Ada Ibu Putri tidak hadir karena sakit. Baik, kita doakan semoga Putri segera lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya bersama kita ya. Baik Ibu. Lalu sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah gambar dan kalian harus mengamati gambar itu. Nah, amatilah gambar yang ada di sini. Lalu kalian tahu nggak ini itu tanaman apa? Kalau dari pohonnya itu kelihatan kayak tanaman jagung sih Bu. Benar sekali. Jadi ini adalah tanaman jagung. Coba kalian perhatikan apa saja tahapan yang terlihat pada tanaman ini. Iya ya, ada biji berkecambah. Ya, lalu tanaman vegetatif berbunga menghasilkan buah lalu menjadi biji lagi Bu. Dan benar sekali. Jadi pada gambar itu setelah biji ditanam, lalu tahap apa yang akan terjadi terlebih dahulu? Biji akan berkecambah Bu. Oke, kita lihat. Biji akan berkecambah. Lalu setelah berkecambah, apa lagi yang akan terjadi pada tanaman jagung itu? Ya, Aura? Setelah berkecambah, tanaman menjadi tanaman vegetatif Bu. Benar, menjadi tanaman vegetatif. Nah, lalu setelah berkecambah menjadi tanaman vegetatif, lalu apa sih ciri-ciri dari tanaman vegetatif yang terlihat pada gambar? Ya, Hilmi. Batangnya lebih tinggi dan jumlah daunnya bertambah Bu. Batang lebih tinggi, lalu jumlah daun bertambah. Oke, bagus. Nah, setelah itu apakah pertambahan tinggi batang dan juga pertambahan jumlah daun itu dapat diamati atau dapat diukur? Ya, ini Bisa Bu, tingginya bisa diukur dan jumlah daunnya juga bisa dihitung. Nah, benar sekali jawaban ini. Jadi pertambahan tinggi batang dan juga pertambahan jumlah daun itu dapat diamati dan juga dapat diukur. Nah, lalu setelah fase vegetatif, apa yang akan terjadi? Tahapan selanjutnya, ya lihat. Tanaman itu mulai berbunga Bu. Berbunga, betul. Lalu setelah berbunga, Ibu tanaman menjadi lebih dewasa Ibu. oke, jadi setelah berbunga, tanaman akan menjadi lebih dewasa. Tanaman dewasa. Nah, jadi bunga yang muncul pada tanaman jagung itu menunjukkan adanya perubahan pada tanaman jagung muda itu, membuat tanaman itu menjadi lebih dewasa. Setelah berbunga, apa tahap berikutnya yang terlihat pada gambar? Ya, Anissa, Menghasilkan buah atau tongkol jagung Ibu. menghasilkan buah, betul. Nah, setelah pohon jagung tersebut menghasilkan buah, nah di dalam buah itu terdapat apa? Biji Bu. Betul sekali, terdapat biji. Nah, betul sekali. Nah, menurut kalian apakah biji tersebut itu dapat tumbuh menjadi tanaman yang baru lagi?
dari kita mengamati gambar ini dari awal tadi. Ya, Dita. Tanaman akan bertambah tinggi, Ya, tinggi. jumlah daunnya bertambah, muncul bunga, menghasilkan buah dan menghasilkan biji. Oke, bagus sekali Dita. Jadi ternyata ada juga perubahan yang dapat diukur seperti bertambah tinggi, lalu dan ada juga yang perubahan yang menunjukkan bahwa tanaman itu menuju ke dewasa seperti munculnya bunga dan juga buah. Nah, berdasarkan hal itu, hari ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian itu diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan juga perkembangan, lalu kalian itu dapat membedakan pertumbuhan dan juga perkembangan berdasarkan ciri-cirinya, dan juga kalian akan dapat mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, baik, dari gambar ini itu terlihat bahwa tanaman jagung itu berubah dari biji menjadi tanaman yang akan menghasilkan biji lagi. Nah, menurut kalian, apakah semua yang terjadi pada tanaman jagung tersebut termasuk pertumbuhan atau ada perubahan lain yang berbeda? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kalian akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Nah, silakan duduk menyesuaikan dengan kelompok yang sudah dibentuk seperti sebelumnya. Yaitu kelompok 1 ada Hyumi Kananda Aulia Dita, dan kelompok 2 ada Anissa Aura Reni dan juga Diana. Nah, setiap kelompok akan mengerjakan LKPD. Nah, tugas kalian adalah yang pertama untuk mengisi data diri kalian, nama-nama anggota kelompok dari LKPD. Lalu kalian mengamati kembali gambar yang telah ditunjukkan. Nah, yang selanjutnya adalah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada LKPD. Nah, kalian bisa menggunakan sumber dari buku atau internet yang bisa membantu kalian untuk melengkapi LKPD ini. Lalu selanjutnya adalah kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Jadi, sekarang kerjakan LKPD kalian secara berkelompok dan pastikan untuk semua anggota berpartisipasi ya. Dari Ibu. Untuk waktu diskusi kalian itu selama 20 menit. Nah, setelah itu setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Jika ada yang belum jelas, boleh ditanyakan. Waktu kalian tinggal 5 menit lagi ya. Baik, waktunya sudah habis untuk pengambilan LKPD. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi presentasi. Jadi setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi mereka ke depan. Nah, saat satu kelompok presentasi ke depan, kelompok yang lain harus menyimak dengan seksama dan juga
Jika ada pertanyaan atau tambahan atau tanggapan terhadap kelompok yang presentasi, maka disilakan untuk mengangkat tangan. Untuk adakah kelompok yang ingin presentasi terlebih dahulu yang sudah siap? Kami Ibu. Oke, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman jagung. Berdasarkan hasil pengamatan kami, tanaman jagung mengalami beberapa tahapan, yaitu biji, berkecambah, tanaman vegetatif, berbunga, menghasilkan buah atau pokok, dan menghasilkan biji kembali. Kami menemukan bahwa pertumbuhan pada tanaman jagung ditunjukkan oleh perkembangan biji tanaman, perkembangan biji daun, serta perkembangan akar dan batang. Perubahan ini dapat diukur sehingga termasuk pertumbuhan. Sedangkan perkembangan yang ditunjukkan oleh munculnya bunga, terbentuknya buah atau tongkol, dan dihasilkannya biji, perubahan ini menunjukkan tanaman fase dewasa dan siap berkembang biak. Selain itu, kami juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan saling berkaitan. Tanaman harus tumbuh lebih dahulu sebelum mengalami perkembangan hingga menghasilkan buah dan biji. Demikian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah dari kelompok kedua ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Saya ingin bertanya, baik Anissa, mengapa munculnya bunga termasuk perkembangan dan bukan pertumbuhan? Baik, untuk pertanyaannya akan dijawab oleh rekan saya. Oke, baik. Munculnya bunga termasuk perkembangan dan bukan pertumbuhan, karena munculnya bunga menunjukkan bahwa tanaman telah memasuki fase dewasa. Nah, perubahan ini tidak diukur dengan satu tertentu seperti tinggi atau berat tanaman, sehingga termasuk dengan yang namanya perkembangan. Baik, apakah ada yang bertanya kembali? Baik, jadi Apakah tanaman yang bertambah tinggi pasti mengalami perkembangan juga? Belum tentu secara langsung, tetapi biasanya pertumbuhan dan perkembangan itu secara berurutan. Tanaman harus tumbuh terlebih dahulu sebelum mencapai fase perkembangan seperti berbunga dan berbuah. baik, sepertinya sudah cukup dari kelompok kami. Karena ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok yang kedua. Untuk kelompok kedua, silakan mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Baik, berdasarkan hasil diskusi kami, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan, yaitu genetik dan hormon. Genetik menentukan sifat-sifat yang dimiliki tumbuhan seperti ukuran, bentuk, habis itu kecepatan pertumbuhan. Nah, hormon ini berfungsi mengatur berbagai proses pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya hormon auxin yang membantu pemanjangan batang. Nah, sedangkan faktor eksternal itu merupakan faktor yang berasal dari lingkungan. Faktor apa itu meliputi air, cahaya matahari, suhu, unsur
enzim dalam tumbuhan, sedangkan ujung darah itu digunakan untuk pertumbuhan jaringan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu ada oksigen. Oksigen ini diperlukan dalam proses respirasi, sedangkan pengembangan itu mempengaruhi laju penguapan air pada tumbuhan. Jadi kami menyimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan itu dapat berlangsung dengan baik apabila faktor internal dan juga faktor eksternal itu berada dalam kondisi yang mendukung. Nah, demikian hasil diskusi kelompok kami. Apakah dari kelompok satu ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan? Ya, silakan kita. Menurut kelompok kalian, faktor mana yang paling penting bagi pertumbuhan tumbuhan berdasarkan alasan? Baik, untuk pertanyaan akan dijawab oleh rekan saya. Baik, izin menjawab ya Bu Rita. Menurut kelompok kami, semua faktor penting dan sangat itu saling melengkapi. Jadi namun air itu merupakan salah satu faktor yang sangat penting karena dibutuhkan dalam fotosintesis. Lalu ada pengaturan dari darah dan berbagai proses metabolisme tumbuhan. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup Bu. Baik, jika sudah cukup, sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Ibu lihat dari kelompok 1 dan kelompok 2 dua-duanya sudah memahami apa itu pertumbuhan, apa itu perkembangan, dan juga apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, untuk lebih paham lagi, Ibu akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan seperti yang sudah kita diskusikan tadi, bahwa pertumbuhan pada suatu hidup atau organisme itu dapat diartikan sebagai proses pertambahan biomassa atau ukuran yang dapat berupa berat, volume, ataupun jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Nah, lalu untuk perkembangan itu dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Nah, perubahan itu meliputi perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup. Secara sederhana, perkembangan itu merupakan proses perubahan menjadi dewasa. Lalu selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbiji. Nah, tumbuhan berbiji itu adalah tumbuhan yang tumbuh itu dan berkembangnya dari biji. Umumnya biji terdapat di dalam buah. Nah, biji itu berkembang dari bakal biji yang dibuahi dan mengandung embrio serta cadangan makanan. Nah, suatu embrio tumbuhan itu terdiri atas batang lembaga, bakal akar, dan 1 atau 2 keping biji atau kotiledon. Nah, bagian sumbu embrio yang berada di atas tempat munculnya kotiledon itu disebut epikotil, sedangkan bagian sumbu embrio yang berada di bawah tempat munculnya kotiledon itu disebut hipokotil. Lalu cadangan makanan pada biji itu ada yang terdapat pada endosperm, yaitu jaringan yang memiliki embrio atau terdapat di dalam kotiledon. Biji dengan cadangan makanan yang terdapat pada endosperm itu disebut biji berendosperm atau biji beralbumin. Contohnya ada pada biji jagung. Sementara itu, biji dengan cadangan makanan pada kotiledon disebut biji tak berendosperm atau biji eksalbumin. Contohnya pada kacang. Kemudian biji sendiri itu dilindungi oleh testa, yaitu selubung biji yang berasal dari dinding bakal biji. Testa ini berfungsi sebagai kulit biji. Nah, lalu kita tadi sudah menyinggung perkecambahan. Apa itu perkecambahan? Perkecambahan sendiri adalah tumbuhnya embrio
yang terdapat dalam sebutir biji. Embrio tersebut akan tumbuh menjadi tubuh kecil yang lambat laun akan tumbuh makin besar menjadi tubuh dewasa yang lengkap. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, ada faktor eksternal dan ada faktor internal. Faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan, yaitu antara lain air yang cukup, suhu, oksigen, dan cahaya. Sedangkan faktor internal itu adalah faktor-faktor yang berasal dari biji itu sendiri, misalnya hormon, kematangan embrio, dan diarahkannya dormansi. Nah, lalu proses perkecambahan itu awal mulanya seperti apa sih? Nah, awal mulanya itu diawali dengan masuknya air ke dalam biji. Nah, air masuk ke dalam biji itu melalui mikrofil dan krista. Kemudian masuknya air ke dalam biji itu dipengaruhi oleh peristiwa indivisi. Hal itu akan menyebabkan perubahan kondisi di dalam sel dan memungkinkannya diaktifkannya enzim-enzim yang mengatasi reaksi biokimia perkembangan. Nah, reaksi-reaksi biokimia tersebut diantaranya reaksi pembongkaran cadangan makanan yang ada pada kotiledon. Nah, hasil reaksi tersebut digunakan sebagai sumber energi, sebagai bahan penyusun komponen-komponen sel dan untuk pertumbuhan embrio. Nah, perkembangan sendiri dibedakan menjadi dua berdasarkan posisi kotiledonnya, yaitu perkembangan epigel dan perkembangan hipogel. Nah, pada perkembangan epigel sendiri, kotiledon itu akan terangkat ke atas sana karena pertumbuhan memanjang itu di bagian hipokotil. Nah, kotiledon itu muncul sebagai keping biji hijau. Selama pertumbuhan menembus tanah, hipokotil itu membentuk kain dan ujung permulaan terletak di antara dua keping biji. Hal itu bertujuan agar ujung permulaan terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah. Perkembangan epigel itu terjadi pada sebagai biji bunga matahari, kedelai, dan juga kacang panjang. Lalu yang selanjutnya ada pada perkembangan hipogel. Nah, kotiledon itu tetap berada di dalam tanah. Plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhannya itu memanjang bagian di epikotil. Hal itu disebabkan pertumbuhan hipokotil itu sangat sedikit atau tidak mengalir sama sekali, sehingga kotiledon itu tetap berada di dalam krista. Nah, dengan tunas muda dan akar muncul dari dalam biji. Nah, baik anak-anak, hari ini kita telah mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi tubuhnya. Nah, dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa pertumbuhan itu merupakan perkembangan ukuran, berat, volume, lalu jumlah sel yang bersifatnya kuantitatif dan dapat diukur. Sedangkan perkembangan itu merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan perubahan fungsi dan struktur organisme. Kita juga telah mempelajari bahwa pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apa sih hal-hal baru yang kalian dapatkan? Oke, Aura. Jadi hal baru yang saya dapat itu adalah saya jadi mengetahui perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tersebut. Oke, bagus sekali jawabannya. Lalu, menurut kalian bagaimana manfaat dari mempelajari pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari kalian? Ada nggak manfaatnya? Siapa? Reni? Agar dapat merawat tanaman dengan baik dan mengetahui kebutuhan
setuju. Dan dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kita itu dapat menerapkannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian selama pembelajaran hari ini. Semuanya sangat aktif, lalu juga semoga materi yang telah dipelajari itu juga dapat menambah wawasan kalian dan juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, silakan untuk ketua kelas memimpin doa supaya pembelajaran hari ini selalu bermanfaat. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa dan terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi aktif dan juga berdiskusi. Tetap semangat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.